perkenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Magdalena, dengan nomor induk mahasiswa 2151400028. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 program studi bimbingan dan konseling di Universitas Veteran Bank Nusantara Sukoharjo. Di sini saya akan melakukan konseling SFBC sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir rekognisi mata kuliah konseling berbasis solusi. Mungkin langsung saja kita ke videonya. Selamat menyaksikan. Awal pembinaan hubungan. Waalaikumsalam. Siapa ya? Oh, Mas Indra ya. Monggo silahkan masuk, Mas. Monggo, silahkan duduk, Mas. Oh, ini Mas Indra yang kemarin menghubungi saya ya? Ya, Bu. Bagaimana kabarnya Mas Indra? Alhamdulillah, kabar saya baik. Alhamdulillah. Jangan lupa jaga kesehatan ya Mas, dikarenakan sedang pergantian musim. Bisa kapan saja sakit, tapi semoga selalu diberi kesehatan ya Mas. Ya, baik, Bu. Dari mana yang tadi Mas Indra? Ini saya dari rumah, terus saya pulang dari sekolah menuju ke rumahnya itu. Baik Mas, kalau seperti itu, bagaimana kesibukannya atau kesehariannya selama di sekolah? Kesibukan saya di sekolah ya lumayan cukup padat, Bu. Soal seperti kelas ya cukup padat jadwalnya, sama masih ngurus organisasi lain, dan kegiatan di rumah saya juga cukup berat karena membantu orang tua saya dan lain-lain. Baiklah, gimana kegiatan sekolah hari ini? Apakah menyenangkan? Kegiatan saya di sekolahan agak menyenangkan, Bu. Bermain bersama teman-teman dan lain-lainnya. Alhamdulillah kalau menyenangkan. Sebelumnya Ibu mau tanya sama Mas Indra ini. Sebelumnya pernah melakukan konseling atau ini pertama kali melakukan konseling? Untuk konseling ini saya baru pertama kali melakukan konseling. Karena mungkin ini konseling yang dilakukan Mas Indra untuk pertama kalinya. Mas Indra jangan tegang, santai saja, rileks, seperti cerita-cerita biasa aja ya. Baik. Penetapan tujuan. Begini Mas, karena Mas Indra ini melakukan konseling untuk pertama kalinya, Ibu mau menyampaikan sedikit mengenai konseling, bahwa di dalam konseling itu ada beberapa asas, dan ada asas-asas yang harus Mas Indra ini ketahui. Yang pertama ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu nantinya selama proses konseling Mas Indra terbuka menceritakan masalah yang dihadapi dan perasaan yang sedang dirasakan. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu Mas Indra datang sendiri untuk konseling, menceritakan permasalahan secara sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
Untuk yang ketiga ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu sendiri yaitu semua hal yang Mas Indra ceritakan dalam sesi konseling tidak akan diketahui oleh orang lain, termasuk teman Mas Indra sendiri ataupun rekan Ibu. Seperti itu, Mas. Jadi bersama Ibu nanti Mas Indra bisa menceritakan semua masalah yang Mas Indra alami tanpa Mas Indra merasa khawatir apabila sampai orang lain tahu. Seperti itu, Mas. Oh, gitu ya Bu. Ternyata dalam konseling ada asas-asasnya juga. Jadi saya tidak khawatir lagi Bu. Tadi. Iya, benar sekali Mas Indra. Selain asas, dalam konseling juga dibatasi oleh waktu karena konseling ini mencari keefektifan juga. Biasanya dalam satu sesi konseling berjalan sekitar 30 menit. Baik. Kemudian tujuan dari konseling kita ini adalah untuk bisa menyelesaikan atau mengentaskan permasalahan yang dihadapi atau dalam penyelesaiannya nanti dilakukan oleh Mas Indra sendiri. Baik. Tahap identifikasi masalah yang dapat dipecahkan. Mungkin kita langsung saja ya Mas. Apakah Mas Indra sudah siap untuk melakukan konseling? Ya Bu, sudah siap. Ketika Mas Indra mempunyai masalah, di sini kita pasti punya tujuan untuk melakukan konseling. Kira-kira tujuan Mas Indra dalam melakukan konseling ini itu apa? Baik Bu, tujuan saya melakukan konseling ini adalah untuk menyelesaikan masalah dan agar saya bisa kembali dan fokus belajar saya. Oke, kalau begitu Mas Indra menemui Ibu pasti sedang ada kegundahan atau perasaan yang sangat mengganggu untuk Mas Indra sendiri. Mungkin bisa diceritakan apa yang membuat perasaan Mas Indra ini merasa terganggu? Oke, begini ya Bu. Mas Indra, saya itu sering Oke, kalau begitu Mas Indra menemui Ibu pasti sedang ada kegundahan atau perasaan yang sangat mengganggu Mas Indra. Mungkin bisa diceritakan Mas, apa yang membuat perasaan Mas Indra ini merasa terganggu? Oke, baik Bu. Saya itu sering merasa cemas karena beberapa hal yang membuat saya terbebani dengan masalah yang sering menimpa, terutama kesulitan dalam fokus belajar karena masalah keluarga saya. Mungkin bisa diceritakan Mas, masalah apa yang dialami Mas Indra? Gini ya Bu, saya itu sering merasa cemas karena beberapa hal yang membuat saya terbebani dengan masalah yang sering menimpa, terutama kesulitan dalam fokus belajar saya karena masalah keluarga. Mungkin masalah keluarga yang seperti apa yang dimaksud Mas Indra yang membuat Mas Indra ini merasa cemas? Ya, langsung saja ya Bu. Ceritanya itu di masalah keluarga saya itu mbak saya yang menjadi beban saya itu mbak saya, karena kan saya kan sudah menikah ya. Tapi kelakuannya masih sering membuat keonaran dalam keluarga saya, dan itu mengganggu dalam pikiran saya maupun dalam belajar saya juga, dan itu jadi beban berat keluarga saya juga. Dan tidak menutup kemungkinan kan saya juga ikut kepikiran untuk menyelesaikan masalah sendiri keluarga saya, tapi saya juga masih anak sekolah, tentunya belum pasti tahu masalah yang harus diselesaikan itu gimana caranya, dan saya sebenarnya cemas terhadap
pada kedua orang tua saya, karena takutnya berpikiran yang terlalu dalam, takutnya nanti yang kejadian yang tidak ingin diinginkan malah kejadian. Ya itu masalah saya yang saya hadapi sekarang ini, yang membuat sekolah saya tidak fokus dan membuat pikiran saya menjadi berat. Mungkin itu sih cerita dari masalah keluarga saya. Mungkin ibu bisa memberi arahan atau saran buat saya. Baik, tadi Mas Indra mengatakan bahwa keresahan yang dirasakan Mas Indra saat ini adalah mengenai permasalahan kesulitan dalam fokus belajar karena masalah keluarga ya. Benar, Bu. Begini Mas, apabila terdapat skala dari 1 sampai 10, di mana skala 1 adalah menyatakan bahwa Mas Indra sangat merasa cemas dengan masalah keluarga yang Mas Indra hadapi, dan skala 10 menyatakan Mas Indra tidak merasa cemas dengan masalah keluarga yang Mas Indra hadapi. Kira-kira Mas Indra saat ini berada di posisi skala berapa? Mungkin di skala 7. Bisa Mas Indra sampaikan mengapa Mas Indra merasa berada di skala tersebut? Saya merasa di skala 7 itu karena kecemasan yang saya alami sudah pada tingkat kesulitan dan sudah buntu untuk bisa diselesaikan. Bahkan saya sudah merasa hampir putus asa karena masalah keluarga yang saya hadapi ini tidak kunjung mereda. Padahal masalah ini sudah cukup lama menimpa hidup saya. Merancang dan melaksanakan intervensi. Begitu. Baiklah Mas Indra, bagaimana menurut Mas Indra apa yang bisa membuat skala tersebut untuk naik 1 sampai 2 poin? Mungkin saya memerlukan hiburan dan semacamnya, atau seandainya saya bisa menemukan someone yang bisa memahami saya untuk bisa membagikan cerita kesulitan yang saya alami. Kemudian saya bisa lebih berpikir positif bahwa kecemasan yang saya alami bisa mereda dengan yakin bahwa masalah yang saya hadapi pasti ada jalan keluarnya. Juga saya berusaha berdoa, terlebih lagi orang tua saya yang memiliki harapan besar pada saya, Bu. Dan seperti itu yang saya akan. Baiklah, bagaimana jika Mas Indra mempunyai seseorang yang bisa memahami Mas Indra dan Mas Indra mempunyai keyakinan yang lebih bahwa masalah yang Mas Indra hadapi ada jalan keluar jika berusaha dan berdoa, pasti bisa membuat kecemasan dan kegundahan yang dialami Mas Indra ini mereda. Seberapa besar kemungkinan Mas Indra melakukan dari skala 1 hingga 10 apabila 1 tidak mungkin, sedangkan skala 10 sangat mungkin bisa melakukannya? Mungkin kemungkinan di sekitar skala 8. Terminasi, evaluasi, dan tindak lanjut. Bagus, saya yakin Mas Indra bisa melakukannya. Baik, Bu. Saya juga yakin akan bisa melakukan semuanya dengan Baik, sekarang Ibu mengerti yang telah Mas Indra ceritakan, kegundahan yang Mas Indra hadapi. Mas Indra sudah baik dan menyampaikan kegundahan, kemudian sangat lugas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. baik. Mungkin Mas Indra sekarang sudah tahu inti kegundahan yang dialami. Untuk selanjutnya apa yang akan Mas Indra lakukan? Kalau dari saya ingin mengubah kebiasaan saya, Bu. Saya akan mencoba lebih berpikir positif dan menemukan seseorang yang mampu memahami saya. Mungkin seperti itu.
ide yang bagus. Bagaimana Mas Indra berencana untuk mencapai hal itu? Untuk mencapai hal itu, saya akan mencari suasana baru yang bisa memenangkan kecemasan saya, seperti mencari tempat yang cocok untuk melepaskan kegundahan yang saya rasakan. Begitu. Itu langkah yang sangat baik, Mas Indra. Ibu percaya Mas Indra bisa melakukannya jika ada kesulitan yang jangan ragu untuk mengatakan pada ibu. Itu. Baik, setelah melakukan konseling tadi, apa yang Mas Indra rasakan? Yang saya rasakan itu saya merasa lega, Bu. Karena saya bisa menceritakan permasalahan saya dan saya menemukan langkah yang bisa mengubah saya. Alhamdulillah jika Mas Indra merasa lega. Tujuan dari konseling kita sudah tercapai ya Mas, di mana Mas Indra sudah tahu tindakan selanjutnya yang harus dilakukan. Mungkin sampai sini masih ada yang ingin Mas Indra tanyakan? Ini juga sangat cukup. Baiklah, mungkin jika sudah tidak ada yang ditanyakan, kita bisa mengakhiri sesi konseling kali ini. Baik, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya mendengarkan pembicaraan saya. Sama-sama Mas Indra. Semoga Mas Indra bisa melakukannya dengan lancar. Amin. Terima kasih banyak ya, Bu. Dan selamat ya. Amin. Terima kasih banyak, Bu. Mungkin ini waktunya sudah sore. Ya, langsung pulang. Iya. Saya antar Mas. Baik. Kesimpulan. Apa sih konseling berbasis solusi itu? Konseling berbasis solusi adalah suatu pendekatan dalam bimbingan dan konseling yang dapat digunakan konselor untuk mengatasi perundungan atau bullying di sekolah melalui layanan konseling individual. Adapun beberapa asas dalam konseling yaitu: 1. Asas kerahasiaan, yaitu konselor menjaga kerahasiaan dari individu yang sebagai pasien bimbingan konseling. 2. Asas kesukarelaan, yaitu klien mengalami masalah secara sukarela dan membawa konselor kepada masalah yang dia hadapi. 3. Asas keterbukaan, yaitu tidak hanya sikap menerima saran, melainkan juga bersedia membuka diri untuk penuluhan tersebut, baik dari pihak konselor maupun klien. Dalam ASFBT ada beberapa konsep utama yang menjadi tujuan terapeutik. Kriteria tersebut yaitu: 1. Bersifat positif. 2. Mengandung proses. 3. Merangkum gagasan tentang kurun waktu kini. 4. Bersifat praktis. 5. Berusaha untuk merumuskan tujuan serinci mungkin. 6. Adanya kendali di tangan konseling. 7. Menggunakan bahasa konseling. Kemudian, di dalam konseling berbasis solusi, ada tahapan-tahapannya loh. Tahapan umum pelaksanaan konseling berbasis solusi yaitu: 1. Pembinaan hubungan. 2. Penetapan tujuan. 3. Identifikasi masalah yang dapat dipecahkan. 4. Merancang dan melaksanakan intervensi. 5. Terminasi, evaluasi, dan tindak lanjut. Selanjutnya, teknik-teknik yang ada dalam konseling berbasis solusi. 1. Pertanyaan pengecualian. 2. Pertanyaan keajaiban. 3. Pertanyaan berskala. 4.
Rumusan tugas sesi pertama 5 umpan balik 6 pertanyaan perubahan pra-pertemuan. Mungkin itu tadi video konseling saya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.